Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Welcome back to English class di Bahasa Inggris Les Minat untuk kelas 12. Oke, semoga kalian belum bosan ya dengan opening saya. In this video, we will have the same discussions as the previous. It is about relative pronouns. Saya sudah membuatkan ringkasan tabel. Bisa diperhatikan, yang bagian sebelah kiri itu ada function dari noun yang diterangkan, apakah dia sebagai subjek, objek, atau possessive. Kemudian di kolom kanan, dilihat juga apakah dia berbentuk sebagai person, orang, atau sebagai thing. Nah, thing di sini bisa berupa kata benda atau hewan, animals. Nah, jika personnya itu sebagai subjek, maka kita menggunakan who. Jika thing sebagai subjek, kita menggunakan which. Kemudian kalau person as object, kita menggunakan whom. Sedangkan thing as object, kita menggunakan which. Nah, untuk possessive, untuk person dan thing, kita sama-sama menggunakan kata whose. Kemudian saya juga menambahkan beberapa kata yang mengikutinya. Jadi kalau subjek itu, dia selalu diikuti dengan verb. Sedangkan kalau objek, dia selalu diikuti dengan subjek, kemudian verb. Nah, kalau whose, dia selalu diikuti dengan noun. Oke, sampai sini paham ya? Nah, dengan tabel ini kita akan menggunakannya untuk membahas soal-soal yang sudah saya berikan kemarin. Oke, from number 1. My brother blah 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 lives in England, will come home tomorrow. Dibiasakan jika kalian mengerjakan soal bahasa Inggris bisa ditranslate ke bahasa Indonesia biar paham artinya. Oke, karena di titik-titik ini kita mau mengisinya menggunakan who, which, whom, atau whose, yang dimana artinya yang, jadi kita langsung bisa mengartikannya ya. Saudara laki-lakiku yang tinggal di Inggris akan pulang besok. Nah, di sini kita ngomongin siapa? Ngomongin brother kan yang akan pulang besok dan dia tinggal di England. Berarti dia itu person yang berfungsi sebagai subjek yang melakukan suatu aksi. Kemudian setelah blanks ada kata lives yaitu verb. Nah, mari kita cek di dalam tabel. Kita butuh relative pronoun di mana dia itu berfungsi untuk menjelaskan person as subject, kemudian setelahnya diikuti dengan verb. Mana yang tepat? Kata who. Begitu. Jadi nanti kalian bisa gunakan tabel di atasnya itu untuk acuan ya bagaimana mengerjakannya. Next. The worker blah 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 you met yesterday didn't come to the office today. Pekerja yang kamu temui kemarin tidak datang ke kantor hari ini. Oke, ada kata the worker di depan. Jadi the worker di sini adalah orang yang kamu temui. Berarti dia objek kan, objek yang kita temui. Berarti dia adalah person as object. Kemudian setelahnya diikuti dengan kata you yaitu sebagai subjek, kemudian kata met sebagai verb. Nah, kita lihat lagi di tabel relative pronoun yang setelahnya diikuti dengan subjek dan verb untuk person as object. Nah, berarti kita menggunakan kata whom. Tuh. Next, I choose the university blah 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 my sister went to. Saya memilih universitas yang saudara perempuanku pilih. Di sini kita lagi ngomongin universitas, di mana universitas itu adalah sesuatu yang kita pilih. Berarti dia adalah berupa objek. Nah, karena universitas itu adalah kata benda, berarti dia adalah thing as object. Kemudian kata setelahnya diikuti dengan my sister went to, yaitu berupa subjek dan juga verb. Jika dilihat di tabel, berarti yang cocok kita menggunakan kata which. Karena noun yang kita terangkan adalah kata benda barang, yaitu the university. Maka kita menggunakan kata which. Oke, jadi sebenarnya kita bebas ya, ketika kita mau mengerjakan, kita tuh mau lihat kata setelah blanks dahulu atau yang sebelum blanks. Terserah kalian mau dilihat yang mana dulu. The next one. The girl blah 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 bag I want to buy is my friend. Perempuan yang
tasnya saya ingin beli adalah temanku. Nah, di sini ada perempuan, dia memiliki tas. Nah, memiliki tas ini berupa noun, berarti dia adalah possessive, berarti jelas kita menggunakan kata whose. The girl whose bag I want to buy is my friend. Jadi, jika ada setelah blank diikuti dengan noun sebelumnya berarti merujuk ke pemilikan, berarti menggunakan relative pronoun who. Next, the man blah 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 came yesterday wanted to buy the red car. Laki-laki yang datang kemarin ingin membeli mobil merah. Oke, kita bisa lihat nih blanks-nya. Mau kata setelahnya atau kata sebelumnya. Kalau kata setelahnya berarti diikuti dengan kata came yaitu verb. Kemudian the man, yang datang kan laki-lakinya kan, berarti dia subject, person as subject. Berarti kita menggunakan relative pronoun who. The next one. The man blah 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 is eating ramen noodles on the convenience store lives near my house. Laki-laki yang sedang makan mie ramen di Toserba tinggal di dekat rumahku. Di sini ada kata is eating ramen, makan kan? Siapa yang makan? Yaitu the man. Berarti the man di sini dia sebagai subject karena dia melakukan action yaitu makan. Berarti kita menggunakan relative pronoun who. Gitu. The next one. Bobby, blah 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 I talked to yesterday just replied to my email. Bobby yang aku kemarin ajak bicara baru saja membalas emailku. Nah, Bobby di sini adalah orang yang diajak bicara, berarti dia adalah person as object. Bukan subject ya, karena dia yang diajak bicara. Kemudian setelahnya, of course, kalau ada objek, dia selalu diikuti dengan subject plus verb. Berarti relative pronounnya adalah whom. Gitu. Next one. Sarah, blah blah blah, brother is a professional runner, won this year's marathon. Sarah, yang saudara laki-lakinya adalah pelari profesional, memenangkan maraton tahun ini. Oke, kata brother di sini merupakan noun yang merupakan kepemilikan dari Sarah. Jadi saudara laki-lakinya Sarah. Berarti jelas kita menggunakan kata whose. Kepemilikan. The next one. The laptop blah 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 I bought yesterday is very convenient to use. Laptop yang saya beli kemarin sangat nyaman untuk dipakai atau digunakan. Nah, di sini kita menjelaskan laptop yang saya beli. Berarti laptop di sini adalah berupa objek yang saya beli. Berarti dia thing as object. Setelahnya selalu diikuti dengan subject dan verb. Subjeknya I, verbnya put, membeli. Berarti kita menggunakan kata which sebagai relative pronoun. Next. The jacket blah 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 I wore yesterday is new. Jaket yang saya pakai kemarin baru. Oke, jadi kata jaket di sini adalah sesuatu yang saya pakai, berarti dia adalah objek. Dipakai, berarti dia adalah thing as object. Kemudian I wore itu merupakan subjek dan juga verb. Oke, silakan kalian cek di tabel mana relative pronoun yang tepat. Oke, berarti kita menggunakan which sebagai relative pronoun karena noun yang dijelaskan berupa kata benda atau barang. Oke, next. Ini soalnya agak berbeda. Ada dua klausa dan saya meminta kalian untuk menggabungkannya menggunakan relative pronoun yang tepat. Oke, mari kita baca. That woman is my mother. She is in a red dress. Di sini kita sama-sama menerangkan kata benda my mother di kalimat pertama. Di kalimat kedua kita menggunakan pronoun she. Oke, jadi kalau diartikan itu perempuan itu adalah ibuku. Dia mengenakan gaun merah. Jadi intinya tuh kita ingin menunjukkan kalau perempuan itu ibuku loh gitu. Perempuan yang mana? Perempuan yang mengenakan gaun merah. Nah, jika digabungkan berarti perempuan itu yang mengenakan gaun merah adalah ibuku. Nah, gitu kan?
Coba kita ubah ke bahasa Indonesia. Salah ke bahasa Inggris. Oke, that woman, perempuan itu. Oke, yang. Nah, karena di sini kita menjelaskan the woman, yaitu perempuan dan sebagai person, berarti kita menggunakan relative pronoun who. That woman who is in a red dress is my mother. Jadi, perempuan itu yang mengenakan gaun merah adalah ibuku. Gitu. The next one. I don't know the lady, I got a flower from her. Kita sama-sama membicarakan noun yang sama, yaitu the lady. Kemudian di klausa yang kedua adalah her sebagai objek ya. Mari kita gabungkan. I don't know the lady. Nah, the lady kan person sebagai objek, maka kita menggunakan kata whom. I don't know the lady whom I got a flower from. Mudah kan? Kita tinggal menggabungkannya. The next one. The lady becomes an actress. Her eyes are beautiful. Perempuan itu menjadi seorang aktris. Matanya sangat indah. Nah, di sini kan matanya si perempuan yang menjadi artis. The lady. Dan itu adalah matanya the lady kan? Oke, jadi kalau digabungkan, the lady yang matanya, karena kepemilikan, jadi kita menggunakan kata whose eyes are beautiful. Tinggal diikuti klausa yang awal tadi, becomes an actress. Gitu. Any question so far? Jadi biasanya kalau soal-soal tes bahasa Inggris itu, materi relative pronoun-nya kan dalam bentuk pilihan ganda. Jadi sedikit aman lah ya untuk mengerjakannya. Nah, berikutnya saya sudah mengambil soal UMPTN. Sorry. Mari kita baca. Tom's father, blah blah blah, health hasn't been so good lately. Is in the hospital now. Ayahnya Tom's yang kesehatannya belum sangat baik ini sekarang ada di rumah sakit. Nah, setelah blanks ada kata health yang merupakan noun, berarti dia merujuk ke pemilikan, yaitu kesehatannya si ayahnya Tom. Berarti cek di tabel kita harus menggunakan apa? Ya, noun, berarti dia diikuti dengan kata whose health. The next one dari SBMP 2017. I heard that Lola's marriage has been arranged by her family. Really? So she is marrying a man blah 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 she hardly knows. Saya dengar pernikahan Lola sudah diatur oleh keluarganya. Beneran, jadi Lola ya, jadi dia menikahi laki-laki yang dia tidak terlalu mengenalnya. Berarti setelahnya ada kata subjek dan juga verb. Di sini kita menjelaskan a man, seorang laki-laki yang tidak terlalu dikenal. Nah, berarti dia adalah sebagai objek, berarti kita menggunakan relative pronoun whom. She is marrying a man whom she hardly knows. Itu. The last one. Those blah 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 are brave should act against an oppressor. Ini soalnya saya ambil di buku latihan itu ya. Masuk stand itu loh. Those blah 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 are. Nah, kata those di sini mengawali kalimat, of course dia sebagai subjek. Nah, jika sebagai subjek dan dia adalah person, berarti kita menggunakan kata who sebagai relative pronoun. Gitu. Jadi, biar kalian semakin mudah dan terbiasa mengerjakan soal-soal relative pronoun, gimana caranya? Ya harus dibiasakan juga untuk mengerjakan soal-soalnya. Nah, jika kalian masih merasa kesulitan, bisa gunakan tabel yang sudah saya buat itu untuk sebagai acuan. Gitu. Semoga video ini bermanfaat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.